Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Saputro dari kelas BG 2D. Saya di sini akan mempresentasikan buku tipografi saya dari matkul tipografi yang diajar oleh dosen saya yang bernama Bapak Hari. Oke, jadi ini adalah buku tipografi saya ya, atau journal book, atau bisa dibilang portofolio juga. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang halaman pertama atau materi pertama saya, yaitu dari sejarah tipografi atau History of Typograph. Nah, ini bisa dilihat. Nah, jadi ini materi pertamanya, yaitu sejarah dari tipografi. Di materi ini dijelasin definisi dari tipografi itu apa. Lalu dijelasin ada 3 era tipografi, dari piktograf, ideograf, dan fonograf. Nah, kalau ini namanya Johannes Gutenberg, atau bisa dibilang dia itu bapak percetakan di dunia. Nah, kalau di lembar kedua ini atau materi kedua, di sini ada nama-nama dari font dan para penemunya. Di sini kita menulis dan meniru bentuk dari font tersebut. Kita tulis bersama nama-nama penemunya atau penciptanya. Nah, kalau di lembar ketiga atau materi ketiga ini, di sini ada 9 font dan tahun di mana font itu diciptakan. Kita lihat pertama di sini. Black letter, humanis, old style, transisional, modern, slab serif, sans serif, script, dekoratif. Nah, ini paling khas nih, dekoratif. Selanjutnya ada klasifikasi huruf. Di sini ada 6 huruf dengan ciri khas berbeda. Yang pertama ada Roman, Bodoni, Egyptian, sans serif, script, dan miscellaneous. Tuh, lihat beda-beda guys. Kelihatan kan? Oke. Selanjutnya ini ada anatomy of typography. Nah, di sini kita melihat komposisi dan bagian-bagian dari huruf-huruf seperti kerningnya, lalu ada aksisnya. Di sini bisa dibedakan semua itu memiliki bagian-bagian setiap huruf itu. Nah, di bawah ini ada huruf-hurufnya, guys. Nah, selanjutnya setelah anatomi kita punya bed legibility. Nah, di sini ada 5 font yang saya buat, tapi mereka dengan ketentuan harus susah dibaca atau bad legibility, dimana mereka buruk dan susah dibaca, guys. Nah, ini. Nah, yang tengah nggak kelihatan nih, di sini tulisannya asap. Oke, selanjutnya ada kerning. Nah, ini kerning. Bisa dilihat kerning itu dari kerning ini kita belajar bagaimana membuat huruf terlihat lebih pantas ya, apabila ada yang namanya positif kerning dan negatif kerning. Nah, ada yang berlebihan, ada yang kekurangan, ada yang jadi kalau kurang ditambahkan spasinya, atau kalau yang kelebihan didempetkan lagi, seperti itu guys. Nah, setelah kerning kita punya impact. Ada impact. Nah, dari teks impact ini kita bisa membedakan. Nah, ini juga teks impact, tapi ini Helvetica fontnya, kalau yang tadi Times New Roman. Nah, di sini pada lembar ini saya menaruh Times New Roman pada 3 text box ya. Yang pertama text box putih dan fontnya lebih kecil dibanding text box kedua, yang dimana fontnya berwarna putih namun backgroundnya kuning. Dan yang ketiga lebih besar ukurannya dibanding yang tadi 2 itu, dengan fontnya hitam dan background merah. Sama pun dengan yang lembar selanjutnya, tetapi bedanya fontnya Helvetica gitu guys. Nah, impactnya adalah mereka memiliki perbedaan, yaitu terkadang bila font putih ditaruh di kuning dia bakal lebih susah dibaca ya. Dan Helvetica dan Times New Roman itu kan termasuk font yang berbeda karakternya, jadi ada yang lebih mudah, ada yang lebih susah dibaca, begitu guys. Nah, selanjutnya ada karakter. Nah, dari karakter ini kita membuat font. Nah, ini ada 5 nih ya, tapi nanti ada lagi 5 lagi di lembar selanjutnya. Ini dia. Nah, ini karakter itu, jadi kita membuat atau memvisualisasikan font
tapi dengan hurufnya tuh diubah dengan suatu bentuk yang membuat font itu mudah divisualisasikan, atau ketika kita baca nih font, oh misalkan contohnya ini music tapi i-nya diganti dengan nada seperti ini, simbol nada. Jadi kayak wah ini musik nih. Terus roda kan o-nya bulat ya, diganti dengan roda seperti ini, jadi roda. Begitu guys. Selanjutnya ada yang namanya layout. Nah ini dia tugas layout. Ini saya memiliki 6 layout. Yang pertama klasik, kedua modern, ketiga trend, dan yang keempat adalah childish, yang kelima festival, yang keenam formal. Nah, masing-masing layout kan berbeda nih ya. Tuh, berbeda tema. Jadi kita layoutnya dengan berbeda guys. Dengan karakter yang berbeda, dengan ciri khas yang berbeda gitu. Oke, segitu aja dari saya tentang buku tipografi ini. Banyak kurangnya mohon maaf. Apabila saya ada sotoynya dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, selamat menjalankan ibadah puasa minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.